Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Hamdillah dengan NIM 2311057. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS Masail Fikih Al-Hadisah mengenai tentang bayi tabung, poligami, dan aborsi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai tentang bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu program yang menggunakan teknologi dan medis yang digunakan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan seorang anak. Tetapi kita tahu bahwasanya bayi tabung ini tidak selamanya itu bisa dilakukan oleh pasangan suami istri, karena pada hakikatnya jika pasangan suami istri ingin mendapatkan seorang anak, maka menempuh jalur yang normal atau jalur yang seharusnya. Tetapi kita tahu bahwa tidak semua pasangan suami istri itu mempunyai seorang anak dengan jalur normal atau jalur yang seharusnya. Maka dari itu, bayi tabung bisa menjadi solusi bagi mereka yang terhalang oleh sebab tertentu untuk mendapatkan seorang anak. Menurut pendapat Ustadz Hidayat mengenai kondisi ini, disebut dengan kondisi yang tidak normal atau dicap dengan kaidah mustasmayat atau sesuatu yang tidak biasanya. Nah, jika dalam kondisi yang darurat, dalam kaidah fikihnya disebut sesuatu yang darurat akan diperkenankan melakukan sesuatu yang tadinya itu dilarang. Nah, sesuatu yang tadinya itu dilarang itu seperti apa? Misalnya seperti adanya peristiwa seorang ibu mengandung seorang anak seorang ibu yang mengandung itu di luar dari rahimnya, maka itu mustahil untuk dapat berkembang atau mustahil untuk dapat dilahirkan dengan normal, maka diperkenankan untuk melakukan tindakan. Begitupun dengan bayi tabung ini dapat dilakukan kepada pasangan suami istri yang terhalang oleh sebab tertentu, tetapi tetap harus memperhatikan hak-hak syariat di dalamnya. Hak yang seperti apa? Hak yang seperti misalnya sel telur dan sel sperma itu didapatkan dari pasangan yang halal, dan sperma yang didapatkan itu juga didapatkan dari hal yang baik, tidak melalui hal yang tidak baik atau melalui tontonan-tontonan yang tidak baik, karena sesuatu yang awalnya itu tidak baik akan diakhiri dengan yang tidak baik juga. Nah, pendapat Ustadz Hidayat ini juga sependapat dengan Ustadz Abdul Somad yang menyatakan bahwa bayi tabung itu diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang terhalang oleh sebab tertentu, tetapi tetap bahwa sel sperma dan sel telurnya itu didapatkan dari pasangan yang halal. Di luar dari itu semua itu tidak diperbolehkan. Nah, pertanyaan selanjutnya itu mengenai jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau elastis, apakah diperbolehkan? Jawabannya itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan, karena pada hakikatnya seorang ibu itu mengandung dengan cara yang normal dan mengandungnya itu adalah jihad di jalan Allah. Nah, dan bayi tabung ini dilakukan oleh orang tua yang ingin mempunyai anak tetapi tidak bisa atau terhalang oleh sebab tertentu. Makanya mereka menggunakan bayi tabung. Jika dalam kondisi ini seorang ibu itu dalam keadaan sehat, bisa mengandung, tetapi dia ingin melakukan bayi tabung dengan alasan agar tubuh itu tetap menawan, itu tidak diperkenankan dan tidak dibolehkan. Selagi dia bisa mengandung dengan sebagaimana mestinya, maka tidak diperkenankan. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin atau semen suami dan ovum pada rahim wanita lain? Ini bisa kita sebut dengan rahim titipan ya teman-teman. Nah, hal tersebut tidak diperbolehkan karena secara intinya itu karena untuk menjaga status anak. Landasannya apa? Landasannya itu dalam Fatwa Majelis Ulama Islam yang menyatakan bahwa bayi tabung yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan dititipkan kepada istri yang lain atau perempuan yang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Ini terkena dengan akidah Sad Azariyah, yang artinya itu menghindari dampak negatif atau mudarat. Nah, hal ini tidak dilakukan karena jika dilakukan akan mengakibatkan hal yang sangat rumit dalam urusan hak warisnya. Nah, ini juga disebutkan oleh ketidakbolehannya itu juga disebut oleh Ustadz Hadi Hidayat yang menyatakan bahwa
karena hal tersebut tidak dilakukan melalui hubungan dengan akad nikah atau hubungan dengan mahramnya atau dengan hikmah-hikmah tertentu, maka itu tidak diperbolehkan. Ini juga sependapat dengan Ustadz Khalid Basalamah yang menyatakan bahwa melakukan rahim titipan atau menitipkannya dengan wanita lain itu tidak diperbolehkan walaupun itu dilakukan di luar hubungan. Maksudnya ini di luar hubungan setubuh, itu tidak diperbolehkan. Sudah jelas ya teman-teman bahwa menitipkan rahim itu tidak diperbolehkan. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya tentang poligami. Pertanyaan itu, setujukah saya dengan poligami? Jika setuju, berikan alasan, dan jika tidak, berikan alasannya. Nah, mengenai poligami ini, saya berpendapat bahwa tidak menyetujui dan tidak menormalisasi adanya poligami. Mengapa demikian? Karena poligami itu dilakukan atas landas rasa keadilan yang begitu tinggi. Nah, hal ini tidak hanya sebagai perbincang belakang, tetapi sudah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 yang menyatakan bahwa laki-laki yang ingin berpoligami itu atau beristri lebih 1, 2, 3, atau 4 harus mempunyai rasa keadilan yang tinggi. Tetapi jika kita lihat realita zaman sekarang ini, banyak laki-laki yang berpoligami atas dasar hawa nafsu, bukan karena menolong para janda-janda atau menolong perempuan yang kesusahan. Nah, dan rasa keadilan itu pun sangat sulit ditemukan dari rasanya poligami. Kita tahu bahwa membina rumah tangga atau pernikahan itu dalam Quran Surah An-Nisa Ar-Rum harus membangun 4 hal. 4 hal ini adalah ketentraman, kedamaian, rasa cinta, kasih sayang. Nah, jika adanya poligami di antara 4 hal ini, maka itu tidak akan mungkin dapat terjalin. Dan rasa keadilan pun akan sulit diciptakan oleh laki-laki yang beristri lebih dari 1. Pertanyaan selanjutnya mengenai tentang bagaimana pandangan hukum negara atau undang-undang Indonesia tentang poligami dan hukum Islam mengenai tentang poligami. Nah, walaupun saya tidak menormalisasi atau tidak menyetujui adanya poligami, bukan berarti poligami itu tidak diperbolehkan. Nah, dalam hukum negara Indonesia sebenarnya menganut asas monogami, yaitu asas yang menganut bahwa satu pasangan baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi ada pengecualian tentang poligami ini yang dipertegaskan dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang bunyi itu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari 1 apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan syarat, ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Yang pertama itu suami mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya bahwa dia menyatakan dia ingin berpoligami atau beristri lebih dari 1. Kemudian syarat yang kedua itu adalah pengadilan hanya memberi izin poligami jika istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, kemudian istri mendapatkan cacat atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan yang terakhir adalah istri yang tidak bisa melahirkan seorang keturunan. Nah, bukan hanya pasal 3 ayat 2 tentang diperbolehkannya poligami, tetapi ada dalam pasal HKI, kompilasi hukum Islam, pada pasal 56 ayat 1 yang bunyi itu suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Dengan syarat, ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami. Yang pertama itu adalah suami hanya boleh beristri sampai 4 istri secara bersamaan. Kemudian suami harus mampu berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Yang ketiga, suami harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu membiayai anak-anak dan istri-istrinya. Dan yang terakhir, harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Tetapi pada dasarnya, poligami ini jika tidak disetujui oleh istri pertamanya, maka pengadilan tidak dapat menyetujui poligami yang dilakukan oleh suami. Karena persetujuan istri atau izin dari istri pertama ini adalah syarat wajib diberlakukannya poligami bagi suami. Kemudian bagaimana hukum Islam mengenai tentang poligami? Nah,
dalam hukum Islam, poligami itu diperbolehkan dengan landasan dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang menyatakan bahwa laki-laki itu boleh menikah 1, 2, 3, atau 4 dengan landasan harus berlaku adil, harus memiliki rasa adil yang tinggi antara istri yang satu dengan istri yang lainnya. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa poligami ini adalah sunnah mengikut Nabi Muhammad SAW yang mempunyai 11 istri setelah wafatnya Siti Khadijah. Tetapi poligami dalam Islam ini juga bisa dihukumi dengan haram. Mengapa? Jika suami berpoligami tetapi tidak bisa memiliki rasa keadilan yang begitu tinggi antara istri satu dengan istri yang lainnya, maka dihukumi haram melakukan poligami. Tetapi pada hakikatnya itu manusia tidak bisa berlaku adil di dalam rumah tangganya. Ini bukan hanya pendapat saya sendiri, tetapi dalam Quran surat An-Nisa ayat 129 yang menyatakan bahwa laki-laki yang berpoligami itu tidak akan dapat berlaku adil. Mau dia bagaimanapun, dia tidak akan berlaku adil, baik dari perasaannya, materi, fisik, batin, dan lain sebagainya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya tentang aborsi. Nah, bagaimana pandangan saya terkait aborsi dan bagaimana pandangan para ulama terkait dengan hal tersebut? Kita tahu teman-teman bahwa aborsi adalah penguguran anak yang dilakukan karena ada sebab tertentu. Nah, dibolehkan atau tidaknya sebenarnya aborsi ini banyak diperdebatkan oleh para ulama. Tetapi menurut ada beberapa ulama juga memperbolehkan, ada juga beberapa ulama tidak memperbolehkan adanya aborsi ini. Menurut Ustadz Hadi Hidayat bahwa aborsi itu tidak diperkenankan untuk dilakukan, baik karena ibu yang hamil itu seperti melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik itu anaknya cacat atau dicap tidak akan selamat jika anaknya itu hidup, maka tidak diperkenankan untuk melakukan aborsi. Tetapi ada tanda kutip di sini teman-teman. Jika seandainya seorang ibu itu atau keluarga diberi pilihan antara anak atau ibu, maka memilih ibunya dan anaknya boleh dilakukan aborsi karena ini dalam kondisi yang benar-benar darurat dan tidak bisa diselamatkan lagi, dan nyawa ibunya adalah nyawa yang utama yang harus diselamatkan. Ini juga sependapat dengan pendapatnya Buya Yahya, selagi anak yang dikandungnya itu belum memasuki 4 bulan atau di bawah 4 bulan, maka aborsi itu diperbolehkan dengan catatan bahwa kondisi yang benar-benar darurat dan tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, menurut 4 mazhab kita, Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi juga menyetujuinya bahwa aborsi itu diperbolehkan jika dalam kondisi yang benar-benar darurat dan tidak bisa diselamatkan lagi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi bahwa anak yang lahir nanti cacat? Apakah boleh atau haram? Berikan ketentuan hukumnya. Sebelum melakukan tindakan aborsi ini, kita lihat terlebih dahulu cacat yang dimaksud itu cacat yang seperti apa? Apakah jika cacat yang dimaksud itu adalah cacat yang masih bisa disembuhkan, dan jika anaknya itu lahir tidak akan mendapatkan penderitaan yang begitu berat untuk anak dan keluarganya, maka aborsi tidak diperkenankan untuk dilakukan. Tetapi jika cacat yang dimaksud ini adalah cacat yang tidak bisa disembuhkan lagi dan anak yang dilahirkan nanti akan mendapatkan penderitaan yang begitu berat baik dari anaknya, baik dari keluarganya, maka tindakan aborsi dapat dilakukan. Hal ini berdasarkan fatwa MUI Majelis Ulama Islam nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, dan mazhab kita Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bahwa aborsi dapat dilakukan jika dalam kasus seperti ini. Kemudian pertanyaan terakhir, berikan solusi terbaik dari tindakan aborsi. Nah, apa solusi terbaik yang bisa kita lakukan untuk tidak melakukan aborsi? Yang pertama, yang pasti itu adalah pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan cara yang seperti apa? Dengan cara tidak berhubungan di luar pernikahan atau hubungan bebas. Banyak terjadi kasus aborsi karena dilandasi oleh hubungan di luar nikah atau hubungan yang tidak sah.
akhirnya mereka mengandung anak dan mereka memilih aborsi karena faktor dari lingkungan, sosial, masyarakat, dan lingkungan emosionalnya, sehingga dia melakukan tindakan aborsi. Kemudian bisa dilakukan bisa menggunakan alat kontrasepsi, misalnya seperti pil, suntikan, dan lain sebagainya untuk melakukan pencegahan agar tidak hamil dan tidak melakukan aborsi. Kemudian menghindari pergaulan bebas. Nah, seperti halnya tadi, pergaulan bebas ini berarti pergaulan yang tidak baik, yang biasanya banyak timbul di kalangan anak-anak muda yang melakukan hubungan di luar nikah, kemudian melahirkan anak, kemudian mereka tidak menerima adanya anak tersebut, maka mereka melakukan aborsi. Maka dari itu, hindari yang namanya pergaulan bebas. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai pertanyaan UAS Masail Fikih Al-Hadisah mengenai tentang bayi tabung, poligami, dan aborsi. Saya Firda Hamdillah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.